Udara terasa berat. Setiap tarikan napas membawa serta kelembapan yang tebal, seolah-olah hutan ini memiliki kehidupan sendiri yang menguasai setiap sudutnya. Aroma pinus dan tanah lembab memenuhi rongga hidung. Bau yang khas, campuran antara kesegaran dan sesuatu yang lebih tua lebih dalam, seakan-akan hutan ini menyimpan rahasia yang tak terhitung. Sinar matahari seperti berjuang menembus kanopi lebat di atas. Cahaya yang berhasil masuk menciptakan pola-pola indah di lantai hutan, namun tetap saja kegelapan mendominasi. Aokigahara, lautan pohon, indah, mematikan. Dari atas, hutan ini tampak seperti lautan hijau yang tak berujung, namun di dalamnya ada cerita-cerita yang tak terucapkan. Keheningan mencekam, hanya riak daun tertiup angin yang sesekali terdengar. Suara-suara kecil ini mengingatkan kita bahwa meskipun tampak tenang, hutan ini selalu hidup, selalu bergerak. Lantai hutan adalah jalinan akar yang rumit, diselimuti karpet lumut, terlihat lembut, menarik. Namun, di bawah permukaan yang hijau dan subur ini, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius. Tapi di balik permukaan itu tersimpan kegelapan. Sejarah duka dan keputusasaan. Setiap langkah di jalan setapak ini membawa kita lebih dekat pada cerita-cerita yang menyedihkan, pada jiwa-jiwa yang hilang. Disinilah orang-orang datang untuk menghilang, untuk lari dari kepedihan, untuk menyatu dengan bayangan. Hutan ini menjadi saksi bisu dari banyaknya jiwa yang mencari pelarian, yang mencari akhir dari penderitaan mereka. Papan peringatan yang usang dan lapuk tersebar di beberapa titik, mengingatkan pengunjung akan bahaya yang tersembunyi di balik keindahan ini. Namun bagi mereka yang datang dengan niat tertentu, peringatan ini seringkali diabaikan. Di beberapa sudut terdapat kuil-kuil kecil, tempat orang-orang meninggalkan doa dan harapan. Tempat-tempat ini menjadi saksi bisu dari harapan yang pupus dan doa-doa yang tak terjawab. Sepasang sepatu yang ditinggalkan di lantai hutan menjadi pengingat yang menyedihkan akan mereka yang telah datang dan tak pernah kembali. Hutan ini, dengan segala keindahannya, menyimpan cerita-cerita yang tak terucapkan. Cerita-cerita tentang kehilangan dan keputusasaan. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara semangat dan kecemasan. Maya merasakan setiap detak jantungnya seolah-olah menggema di seluruh hutan. Dia tahu bahwa Aokigahara bukanlah tempat biasa. Hutan ini penuh dengan misteri dan cerita yang belum terungkap. Di sampingnya, Tomohiro memeriksa peralatan. Dia memastikan setiap detail tidak ingin ada yang terlewat. Kamera, lensa, dan baterai semuanya harus dalam kondisi sempurna. Mereka tidak bisa mengambil risiko di tempat seperti ini. Tutup lensanya memantulkan sinar matahari yang redup. Cahaya yang menembus pepohonan dengan yang menakutkan, menambah suasana misterius hutan ini. Sae, teman Maya, berjalan di belakang. Matanya tertunduk, bahunya merosot. Dia merasa berat dengan beban pikiran dan perasaan yang tak terungkapkan. Hutan ini seolah-olah berbicara padanya, mengingatkannya pada sesuatu yang hilang. Maya datang ke Aokigahara untuk mencari cerita. Dia ingin menemukan kebenaran di balik legenda dan mitos yang mengelilingi hutan ini. Setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke jawaban yang dia cari. Tomohiro terpikat oleh keindahan hutan yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi setiap detail, dari pepohonan yang menjulang tinggi hingga suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Sae mencari sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Ada perasaan yang menggelitik di dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang yang harus dia temukan di sini. Mereka adalah penyusup di tempat yang sakral dan muram ini. Hutan ini memiliki sejarah panjang dan penuh dengan cerita-cerita yang menakutkan. Mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Langkah kaki mereka terasa berisik, lancang. Setiap langkah seolah-olah mengganggu kedamaian hutan yang telah lama tertidur. Seolah mengganggu tidur panjang hutan. Hutan ini seolah-olah hidup merespons setiap gerakan mereka. Mereka bisa merasakan mata-mata tak terlihat yang mengawasi mereka, menilai setiap tindakan mereka. Mereka kaya menjelajah lebih dalam ke hutan. Cahaya semakin meredup, ranting-ranting pohon yang bengkok seperti jari-jari kerangka menjulur ke arah mereka. Tercium samar aroma logam. Mereka menemukan barang-barang yang dibuang. Botol air, syal, sepatu anak-anak, sisa-sisa kehidupan yang hilang. Pengingat akan reputasi hutan yang mengerikan. Bisikan-bisikan seperti menari ditiup angin. Gumaman samar yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Hutan itu mengawasi. Edgefing. Saat senja tiba hutan itu seolah hidup.
Bayangan-bayangan meregang dan berputar membentuk rupa yang mengancam. Bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Udara berderak dengan energi tak terlihat. Kekuatan setiap member, dia terus mempraktik kontrolan itu. Kesem dan tersidued. Ia membantu zit keguan dan gemah. Tomohiro bersum pemni sosok berbring white temperikan. Tapi furniture dia berdip, just curling up. Kita tidak seharusnya di sini, bisiknya, suaranya gemetar. Kefasaman melan jelubicted setiap sudut. Mereka berlari, berusaha keras untuk lolos dari kegelapan yang semakin pekat dan menakutkan. Tapi overseas film the town berponis frapet semak blame Lidson ke langkafan. Tansa, Shuria, Bomvais in Chuben Pisan diskis. bingung Tachuthon. Bisikan itini skriligingnya berkejek vonde. Dia memanggil Tomohiro dan say, tapi sunyian jawab, menggema. Hafet saya figure in this bulat bun so peeling. Tomohiro tersandung-sandung di semak belukar, tas kameranya terasa berat di pundaknya. Ketakutan menggerogoti dirinya, membisikkan keraguan di telinganya. Dana ceroboh tai ke sini. Dia telah mendahulukan hasratnya untuk mendapatkan bidikan yang sempurna daripada keselamatan mereka. Dia mengeluarkan sebuah foto Vonseke. Istri dan putrinya tersenyum padanya. Tonvis redful happy captured. Dia masih punya banyak hal untuk diperjuangkan. Dia sebagai kita sefatin pemimpin. Sae berjalan tanpa tujuan, ditarik semakin dalam ke dalam pelukan hutan. Dia tersesat dalam labirin keputusasaannya sendiri. Bisikan-bisikan itu telah berubah menjadi suara-suara, masing-masing menggemakan ketakutan dan penyesalannya yang terdalam. Dia melihat wajah-wajah dalam kabut yang berputar-putar. Orang tuanya, wajah mereka terukir kekecewaan. Mantan kekasihnya, matanya penuh tuduhan. Dia terjebak dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Hutan itu memakan rasa bersalah dan kebenciannya pada dirinya sendiri. Maya menemukan sebuah tanah lapang. Di tengahnya berdiri tegak sebatang pohon. Cabang-cabangnya menjulang ke langit seperti tangan yang memohon. Suasana di sini terasa berbeda, lebih tenang. Cahaya terpancar dari pohon itu menebarkan sinar hangat ke hutan di sekitarnya. Dan kemudian dinginnya mendengarnya. Sebuah melodi samar terbawa angin. Itu suara Tomohiro menyanyikan lagu pengantar tidur. Lagu yang sering ia nyanyikan untuk putrinya. Mereka bertemu di tanah lapang, ditarik bersama oleh cahaya, oleh suara Tomohiro. Sai berdiri di dekat pohon itu, matanya tertutup, setetes air mata mengalir di pipinya. Suara-suara yang menghantuinya telah lenyap. Hutan itu seperti berpuak boniptis membawa suros. Nekfaras Fury, si fintu yang mengengkemendak menjibiudid, menuju cahaya. Mereka keluar dari hutan, mengerjap di bawah sinar matahari yang cerah. Setelah berjam-jam, mungkin berhari-hari terperangkap dalam kegelapan yang pekat, cahaya matahari terasa seperti anugerah yang tak ternilai. Mereka saling memandang, mata mereka berbinar dengan campuran kelegaan dan ketidakpercayaan. Setiap langkah yang mereka ambil menjauh dari bayang-bayang hutan adalah langkah menuju kebebasan. Mereka telah lolos dari cengkeraman Aokigahara, tetapi mereka telah berubah selamanya. Hutan itu, dengan segala misteri dan kegelapannya, telah menguji batas ketahanan mereka. Mereka menoleh ke belakang, melihat bayang-bayang yang pernah menakutkan mereka, kini dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam dan kekuatan batin mereka sendiri. Mereka telah menghadapi iblis mereka di jantung kegelapan dan muncul babak belur tetapi tidak hancur. Setiap luka dan goresan di tubuh mereka adalah bukti perjuangan yang telah mereka lalui. Mereka telah menemukan kekuatan yang tidak pernah mereka ketahui ada di dalam diri mereka. Kegelapan yang pernah mengancam untuk menelan mereka, kini menjadi latar belakang dari kisah keberanian mereka. Maya menatap kembali dinding pohon yang gelap. Dia telah menemukan kisahnya. Setiap langkah yang dia ambil di dalam hutan itu adalah bagian dari perjalanan pribadinya. Dia telah menghadapi ketakutannya. Dan sekarang dia berdiri di ambang kebebasan dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bijaksana. Bukan dalam sensasi kematian, tetapi dalam ketahanan jiwa manusia. Maya menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari kegelapan, tetapi dalam kemampuan untuk bertahan dan menemukan jalan keluar.
Setiap tantangan yang dia hadapi di dalam hutan itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Dalam kekuatan harapan dan persahabatan untuk membimbing kita melewati malam yang paling gelap sekalipun. Mereka saling mendukung, tangan mereka saling menggenggam erat, memberikan kekuatan satu sama lain. Persahabatan mereka adalah cahaya yang membimbing mereka keluar dari kegelapan. Dan start Philip Arnangles Hangtich menuju Fajar Biru. Lautan pohon telah menguji mereka, tetapi juga telah membebaskan mereka. Hutan itu dengan segala misterinya telah menjadi tempat pembuktian. Mereka masuk sebagai orang yang penuh ketakutan dan keraguan, tetapi keluar sebagai pejuang yang tangguh. Cahaya matahari yang menyinari mereka adalah simbol dari kebebasan dan awal yang baru. Mereka telah terlahir kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya.